Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bung Atang dengan NPM 21407040113 dari jurusan S1 Kebidanan Lokal A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat genitalia pada wanita. Yang pertama yaitu ada mons pubis. Mons pubis yaitu bagian yang menonjol atau bantalan berisi jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat yang terletak di atas simfisis pubis. Setelah pubertas kulit dari mons veneris tertutup oleh rambut-rambut, mons veneris sendiri berfungsi untuk melindungi alat genitalia dari masuknya kotoran. Selain itu juga untuk estetika. Yang kedua yaitu labia mayora. Labia mayora yang merupakan kelanjutan dari mons veneris yang berbentuk lonjong dan menonjol, berasal dari mons veneris dan berjalan ke bawah dan belakang. Kedua bibir ini di bagian bawah bertemu membentuk perineum atau pemisah anus dengan vulva. Permukaan ini terdiri dari bagian luar, yaitu tertutup rambut, yang merupakan kelanjutan dari rambut pada mons veneris. Bagian dalam tanpa rambut merupakan selaput yang mengandung kelenjar sebasea atau lemak berfungsi untuk menutupi organ-organ genitalia di dalamnya dan mengeluarkan cairan pelumas pada saat menerima rangsangan. Yang ketiga yaitu labia minora. Labia minora merupakan nipatan di bagian dalam bibir besar tanpa rambut. Di bagian atas klitoris, bibir kecil bertemu membentuk prepucium clitoridis dan di bagian bawahnya bertemu membentuk frenulum clitoridis. Bibir kecil ini mengelilingi orifisium vagina. Yang keempat yaitu klitoris, merupakan sebuah jaringan erektil kecil yang serupa dengan penis laki-laki, mengandung banyak urat-urat saraf, sensoris, dan pembuluh-pembuluh darah sehingga sangat peka. Letaknya anterior dalam vestibula, berfungsi untuk menutupi organ-organ genitalia di dalamnya serta merupakan daerah erotik yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Yang kelima yaitu ada himen. Himen merupakan jaringan yang menutupi lubang vagina, bersifat rapuh dan mudah robek. Himen ini berlubang sehingga menjadi saluran dari lendir yang dikeluarkan uterus dan darah saat menstruasi. Bila himen tertutup seluruhnya disebut dengan himen imperforata dan menimbulkan gejala klinik setelah mendapatkan menstruasi. Yang keenam yaitu ada menstubulum. Menstubulum merupakan alat reproduksi bagian luar yang dibatasi oleh kedua bibir kecil. Bagian atas klitoris, bagian belakang atau bawah pertemuan kedua bibir kecil. Pada vestibulum terdapat muara uretra, dua lubang saluran kelenjar Bortolini, dua lubang saluran skene, berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina pada saat bersenggama. Yang ketujuh yaitu uretra. Uretra adalah tempat keluarnya kencing yang terletak di bawah klitoris. Fungsinya sendiri yaitu sebagai saluran untuk keluarnya air kencing. Kelenjar Bortolini atau kelenjar lendir merupakan kelenjar yang terpenting di daerah vulva dan vagina karena dapat mengeluarkan lendir. Pengeluaran lendir meningkat saat hubungan seks dan salurannya keluar antara himen dan labia minora. Yang ke-8 atau yang terakhir yaitu ada anus. Anus, dubur atau lubang bokong, bahasa latinnya yaitu anus, adalah sebuah bukaan dari rektum ke lingkungan luar tubuh. Anus manusia terletak di bagian tengah bokong, bagian posterior dari peritoneum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat genitalia pada pria. Yang pertama yaitu ada ureter. Ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Ureter sendiri terdiri dari dua saluran yang terletak di sisi kanan dan sisi kiri tubuh. Yang kedua yaitu ada penis. Penis adalah salah satu organ reproduksi eksternal pria yang menjadi saluran keluar bagi urin ketika kencing dan semen atau air mani saat ejakulasi.
Karena fungsinya itu penis dianggap sangat vital bagi tubuh, karena fungsi penis sebagai alat reproduksi dan seksual sangat penting. Maka semua orang perlu mengenal lebih dalam mengenai organ yang satu ini. Sehingga secara umum fungsi penis ada dua, yaitu yang pertama urination, atau penis berfungsi sebagai tempat keluarnya air seni atau urin dari kandung kemih. Yang kedua yaitu ejakulasi. Penis berfungsi untuk melepaskan semen atau air mani dari kelenjar prostat dan sperma dari testis. Yang ketiga yaitu urinary bladder atau kandung kemih, merupakan reservoir penyimpanan sementara untuk urin. Hal ini terletak di panggul rongga posterior ke simfisis pubis dan di bawah peritoneum parietal. Ukuran dan bentuk kandung kemih ini bervariasi dengan jumlah urin yang dikandungnya dan dengan tekanan yang diterima dari organ sekitarnya. Yang keempat yaitu ada scrotum. Scrotum atau kulit yang menggantung di luar tubuh, tepatnya di bawah pangkal penis. Fungsi utama scrotum adalah untuk membungkus testis atau buah zakar. Yang kelima yaitu epididymis. Epididymis adalah saluran di dalam scrotum atau kantong pembungkus testis yang menempel pada bagian belakang testis atau buah zakar. Organ ini berfungsi untuk mengangkut dan menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Namun, fungsi epididymis ini bisa tergantung karena berbagai hal. Yang keenam yaitu ada rektum. Rektum adalah tempat tinja yang dituju setelah pencernaan menumpuk dan di mana mereka dievakuasi ke luar tubuh. Rektum adalah bagian akhir dari saluran pencernaan antara usus besar atau kolon dan bagian luar. Yang ketujuh yaitu ada anus. Anus adalah bagian terakhir dari sistem pencernaan pada manusia. Anus juga disebut dengan dubur. Dubur merupakan perpanjangan dari rektum yang berada di luar tubuh. Terbuka atau tertutupnya anus diatur oleh otot sphincter. Yang ke-8 yaitu ada ejaculatory duct. Ejaculatory duct ini dibentuk oleh fusi vas deferens dan vesicula seminalis. Air mani mengalir melalui setiap saluran ejakulasi, kemudian berjalan melalui penis untuk keluar dari tubuh. Ejaculatory duct tampak di dekat bagian servikal dari kandung kemih dan melintang rapat satu sama lain dari aspek anteroinferior melalui bagian posterior dari prostat. Yang ke-9 yaitu ada seminal vesici, merupakan organ berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens di dekat bagian dasar kandung kemih. Organ ini berguna dalam memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Ke-10 yaitu ada testis. Testis adalah organ yang sangat penting pada sistem reproduksi pria. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Fungsi testis sangat penting dalam keberlangsungan hidup pria. Testis tumbuh pada tahap awal pubertas, yakni sekitar umur 10-13 tahun. Saat testis tumbuh, kulit pembungkus testis atau scrotum akan berwarna lebih gelap, ditumbuhi rambut, serta menggantung ke bawah. Yang ke-11 yaitu ada ductus deferens. Ductus deferens atau organ ini merupakan saluran panjang dan tebal mulai dari epididymis sehingga rongga panggul. Organ ini terletak di belakang kandung kemih. Yang ke-12 yaitu ada external urethral meatus. External urethral meatus adalah bukaan pada uretra atau yang disebut juga dengan meatus uretra. Organ ini adalah tempat bukaan dari uretra, yaitu bagian dari saluran kemih. Hal ini adalah sambungan dari ginjal yang terhubung dengan saluran pembawa cairan atau urin yang disebut dengan ureter, yang kemudian urin akan
tertampung sementara di kandung kemih, dan akhirnya dikeluarkan berupa urin atau pipis berupa buang air kecil melalui uretra, tepatnya adalah lubang di uretra yang disebut urethral opening pada laki-laki. Selain sebagai tempat untuk keluarnya urin, lubang ini juga sebagai tempat keluarnya cairan mani, yaitu mengandung sperma dan enzim serta cairan yang membawanya. Yang ke-13 yaitu ada prostat gland. Prostat gland terletak pada bagian bawah kandung kemih, di depan rektum atau anus. Prostat berfungsi memproduksi cairan yang membantu pergerakan sperma pada saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Yang ke-14 yaitu bulbo-urethral gland, atau yang disebut juga kelenjar Cooper, berfungsi untuk memproduksi cairan yang melumasi saluran kemih. Selain itu, bagian dari sistem reproduksi pria ini juga membantu menetralisir tingkat keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin. Yang ke-15 yaitu ada penili-uretra. Penili-uretra merupakan saluran yang menghubungkan kandung kemih ke luar tubuh. Saluran ini dapat dilihat secara langsung karena berujung ke luar tubuh. Letaknya berada di dalam, dekat dengan pangkal penis. Yang terakhir yaitu ada simpesis pubis atau simpesis jamak pubis. Anatomi sendi tulang rawan garis tengah menyatukan rami superior kiri dan tulang kemaluan yang tepat atau pubis. Juga dikenal sebagai simfisis pubis, mendukung suspensori ligamen pada pria. Selain itu, fungsi simfisis pubis atau tulang kemaluan lainnya adalah yang pertama, tempat duduk atau bergantungnya organ reproduksi. Yang kedua yaitu melindungi organ reproduksi dari benturan luar. Yang ketiga, menampung sperma yang telah matang. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.